Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Rasul Paulus masih meneruskan greetingnya, salamnya kepada jemaat di Roma, bagaimana dia sebagai orang percaya yang belum pernah ketemu dengan jemaat di Roma ingin berkenalan lebih dalam lagi, ingin menunjukkan sikap kasih, sikap iman, tindakan iman sesama orang percaya. Hari ini kita belajar dua hal yang ingin disampaikan Rasul Paulus untuk kita juga belajar bagaimana kita bersikap satu sama lain di dalam gereja, komunitas orang percaya. Roma pasal pertama ayat 10 mengatakan demikian. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna memperkuat kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh memiliki keinginan, bahkan diletakkan di dalam kehendak Tuhan untuk mengunjungi, untuk bersama-sama di antara jemaat di Roma. Ini adalah kerinduan, bukan hanya kerinduan secara fisik untuk fellowship, tetapi kerinduan rohani. Kalau kita baca tadi, Rasul Paulus ingin mengatakan, aku ingin memberikan karunia rohani. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak hanya rindu untuk mengunjungi gereja, rindu untuk bertemu sesama umat percaya. Yes, itu bagus. Kita berfellowship, kita beribadah, tetapi harus disertai dengan kerinduan rohani, membagikan karunia rohani. Dua hal kita percaya. Kerinduan sesama umat percaya harus merupakan kerinduan untuk memberi dan menerima. Artinya apa, saudara? Setiap kita memiliki karunia roh, setiap kita memiliki berkat dari Tuhan, setiap kita memiliki talenta dari Tuhan. Ketika kita bertemu, harus ada kerinduan untuk berbagi karunia roh. Apa maksudnya berbagi karunia roh? Ya, mungkin Rasul Paulus ingin mengatakan, aku sudah dipelengkapi oleh Tuhan, aku sudah diberkati oleh Tuhan, aku sudah diberikan talenta, karunia roh oleh Tuhan. Aku ingin berbagi. Inilah kerinduanku bertemu dengan engkau semuanya di Roma. Dia ingin memberikan nasihat mungkin. Dia ingin memberikan doa-doa. Dia ingin menumpangkan tangan. Dia mungkin ingin memberikan counseling dan sebagainya, saudara sekali. Itulah karunia roh yang kita dapati setiap kita masing-masing sebagai orang percaya. Inilah maksud Rasul Paulus ketika dia mengatakan, aku rindu bertemu dengan engkau dan memberikan karunia roh. Untuk kita apa, saudara? Kalimat berikutnya mengatakan, untuk menguatkan. Jadi kerinduan rohani ini juga bisa mendatangkan untuk melakukan saling menguatkan, saling menghibur. Karena iman, tidak semuanya iman kita selalu kuat. Ada kalanya iman kita sedikit turun, sedikit jatuh. Disitulah Rasul Paulus ingin memberikan kekuatan iman bagi jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma benar-benar pada masa ketika mengalami penganiayaan, tekanan daripada kekaisaran Romawi sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kata menguatkan ini dalam bahasa aslinya mengokohkan. Tidak hanya mengokohkan, mendirikan. Jadi saling menopang. Sebagai umat percaya satu tubuh, kita harus saling menopang dengan menguatkan satu sama lain. Menguatkan iman kita dan menguatkan iman satu jemaat dimanapun saudara berada. Inilah kerinduan rohani yang harus kita miliki ketika kita memikirkan kita bertemu dengan satu komunitas gereja. Kita ke gereja bukan hanya beribadah, seperti kewajiban beribadah setiap minggu 2 jam, tetapi harus ada kerinduan rohani. Kemudian di dalam Roma 12 ayat 7-8, Rasul Paulus menjelaskan lebih dalam lagi. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Inilah
Saatnya kita membagikan karunia Roh dalam kehidupan kita dengan pelayanan kita sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kemudian Rasul Paulus mengatakan dalam bagian terakhir tadi, dikatakan tentang terhibur oleh iman kita bersama. Iman kita bersama. Saudara, alangkah indahnya dan merupakan sesuatu kekuatan kalau kita bersama-sama bertumbuh dalam iman. Iman ini akan bukan saja menguatkan kita secara pribadi, tetapi secara menyeluruh. Iman tidak pernah berdiam di tempat. Iman secara dinamis. Iman tidak pernah iman saya, tetapi iman bersama jemaat Tuhan. Saudara, mari kita rindukan untuk iman bertumbuh di dalam gereja, saling menguatkan, dan saya percaya saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk karunia, anugerah, rohani yang Kau berikan kepada satu sama lain. Hari ini kami belajar untuk kami memiliki kerinduan untuk saling berbagi, saling menguatkan dengan iman, dengan kekuatan iman, dengan anugerah karunia Roh yang Kau berikan bagi kami, agar kami boleh saling membagikan, menguatkan di dalam satu komunitas gereja Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, miliki kerinduan iman, kerinduan rohani bagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus berkati.